Oke bro, sambil menunggu 1 juta subscribe. Sambil menunggu 1 juta subrek bro. Ya. Kita kembali bahas mengenai kinerja Polri. Kita bahas lagi permasalahan pembuatan SIM. Jujur bro, pengalaman gua pertama kali sewaktu bikin SIM, gue bikin SIM A dulu ya bro, sekitar tahun 2011 di Satpas Daan Mogot. Tes teori gagal dan tes praktek lulus. Tapi gue bisa dapet SIM A tanpa nyogok. Karena gue paling gak suka nyogok. Apalagi yang gue sogok itu anggota Polri. Kenapa? Gue bisa dapet SIM A tanpa nyogok. Karena gue keluarin kartu sakti gue bro. Bayangin bro. Tes teori gagal. Tes praktek lulus. Jadi nggak mungkin dong gue bakalan dapet SIM ya toh. Jadi gue harus keluarin kartu sakti biar gue dapet SIM. Itu gunanya kartu sakti bro, bukan untuk sok-sok jagoan gitu loh, ya nggak? Terus sekira tahun 2015 gue bikin SIM C di Mapolres Depok. Tes teori lulus dan tes praktek gagal. Jadi gue keluarin lagi kartu sakti. Dapatlah SIM C tanpa menyogok. Itulah pengalaman singkat gue bro. Bagaimana dengan pengalaman Anda? By the way nih bro, kita patut apresiasi atas keberanian emak-emak ini yang mau mengkritik Polri dalam hal ujian praktek zigzag SIM C. Menurut emak-emak itu, track itu membuat banyak orang tidak lolos. Jika tidak lolos, dia berasumsi, akan ada orang yang akan beralih membuat SIM lewat calo. Karena itu, dia berharap, ada perubahan terhadap bentuk track untuk uji praktik SIM C. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau tracknya begini, kata emak-emak itu. Terima kasih, sudah menonton berita terbaru Borneo Tribun. Jangan lupa, ikuti berita terbaru Borneo Tribun, dengan mengklik tombol subscribe. Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin track kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin track yang masuk di akal. Apalagi buat mak-mak seperti kita-kita ini. Auto nggak bakalan lulus deh, dan auto nembak. Itu artinya mengajarkan kita-kita semua untuk korupsi, untuk menyuap. Oke, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau tracknya kayak begini. Tapi mama ini kurang paham bro. Kalau tes teori lebih nggak masuk di akal lagi. Terus terang bro ya, sewaktu gua tes teori SIM C dan SIM A, itu semua nggak pakai belajar. Nggak ada pakai belajaran bro. Jadi menurut logika nih, kita bicara logika manusia, bukan logika hewan atau logika setan. Ya nggak? Bisa nggak kita bisa lulus tanpa belajar? Oke? Kita berpikir secara manusia, oke bro? Jangan berpikir secara goib. Bisa nggak kita lulus tanpa belajar? Git, Sigit, bisa nggak kita lulus tanpa belajar, Git? Apakah kita hanya bisa lulus dengan menyogok? Apakah itu yang terjadi di institusi Anda, Git? Oke, lupain lagi institusi lu, Git. Jadi kalau kita berpikir secara logika, rasional yang sehat ya, kita nggak bakal bisa lulus tanpa belajar. Ya toh? Tapi
Kalau tes praktek, kita sudah setiap hari membawa motor. Cuma kita nggak pernah membawa motor seperti pembalap motor trail. Atau seperti badut pemain sirkus. Jadi mustahillah kita bisa lulus tes praktek zigzag. Karena kita bukan badut. Karena kita bukan pembalap motor trail. Tapi kalau menurut dugaan gue bro ya, atau mungkin ya bisa dibilang kenyataan, sepertinya kepolisian kita menginginkan kita menjadi seperti badut. Atau paling enggak pembalap motor trail. Nah, ngomong-ngomong soal pembalap motor trail, kita plototin dulu videonya Lur. Kelakuane wong ngetrail lur, kaya ngene iki piye lur? Jagung ku arek njleput lur. Seorang petani begitu kaget saat melihat kondisi kebun jagungnya telah hancur. Videonya pun tersebar di media sosial dan menjadi viral. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram Romansa Sopir Truk, Senin, 29 November 2021. Terlihat dalam video kondisi tanaman jagung yang sudah rusak dan tampak tercabut dari tanah. Mirisnya, tanaman jagung tersebut masih nampak begitu baru. Ngetril di kebunnya orang, tulis akun Romansa Sopir Truk. Terdengar suara perekam video yang diduga pemilik kebun begitu kesal melihat kondisi jagungnya. Ia pun kebingungan akan melapor pada siapa tentang kondisi kebunnya. Dugaan dari perekam tersebut, jika kebunnya rusak karena orang-orang yang ngetrail melewati jagungnya. Hal itu juga terlihat dari bekas jalur yang ada, seakan baru saja dilewati sebuah motor trail. Kelakuane wong ngetrail lur, kaya ngene iki piye lur? Jagung ku arek njleput lur. Ini iki terus aku gak yo rugi. Wis lapor ning sapa ngene iki penake. Wong ngetrail ke rumah aku ya wong cetha-cetha. Ora kor wong cilik-cilik ya wong sugih-sugih. Nah kok tolae kaya ngene iki piye lur? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pembalap motor trail aja terkadang nggak ahli-ahli amat bro. Lah itu pohon jagung baik yang tumbang bro. Nah kalau udah begitu siapa yang berani bertanggung jawab lur? Itu masih pohon jagung, ya pohon jagung. Ya kalau kita beli jagung dari petani paling berapa sih? 2.000 perak aja nggak ada yang berani bertanggung jawab, termasuk kepolisian. Apalagi menyangkut nyawa. Berat bro. Lebih baik kehilangan harga diri daripada bertanggung jawab. Jadi bro ya, pembalap motor trail aja kagak lulus di kebun jagung. Gimana kalau di trek zigzag? Lucu. Memang lucu ya Pak polisi kita. Selucu badut. Badut Ancol bro. Pernah lihat kan badut Ancol? Nah ada lagi nih bro. Video viral mengenai perbandingan. Beredar video memperlihatkan perbedaan ujian SIM-C negara di Indonesia dan juga Taiwan. Video tersebut juga menjadi trending topik Twitter pada Jumat 10 Desember 2021. Berawal dari unggahan Twitter @txtdrbekasi, Kamis 9 Desember 2021. Terlihat dua buah video yang menunjukkan proses ujian praktik mengendara SIM-C di Taiwan dan Indonesia. Sangat terlihat jauh berbeda, di mana jalur yang dikenakan di Indonesia penuh liku. Namun si pengendara dalam video tersebut
tetap terlihat lihai mengikuti jalur yang ada. Sedangkan jalur di negara Taiwan menggunakan lintasan tak rumit layaknya di Indonesia. Jalur yang digunakan lurus ke depan disertai dengan sejumlah rambu-rambu lalu lintas. Pada saat pengendara akan berbelok, kakinya diturunkan ke bawah untuk mengikuti rambu lalu lintas. Di Indonesia, menurunkan kaki saat berbelok justru tak diperbolehkan ketika mengikuti ujian. Sontak saja, video itu menuai kecaman warganet. Banyak komentar menyebutkan jika ujian SIM C di Indonesia begitu ribet dan tidak masuk akal. Pada dasarnya, jalanan yang dilewati nantinya tak serumit jalur ujian SIM C. Warganet juga memuji proses ujian SIM C di Taiwan yang tak rumit. Video tersebut mengenai perbandingan ujian praktek SIM C di Indonesia dengan Taiwan. Pertanyaannya, manakah yang lebih sulit, Taiwan atau Indonesia? Jelas Indonesia toh. Menurut statistik ekonomi, teknologi, maupun sumber daya alam, negara kita itu jauh lebih maju dari Taiwan. Tapi secara mindset dan sumber daya manusia atau etos kerjanya, Taiwan jauh lebih maju dari Indonesia. Contohnya video tadi, bro. Negara Taiwan jauh lebih membantu warga negaranya daripada negara Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Merdeka terus Indonesia. Negara kita terkesan lebih mempersulit warga negaranya yang ingin memiliki SIM. Harus dipersulit, bro. Ada pepatah ya, zaman dulu. Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat? Enggak, bro? Jadi ada juga. Kalau bisa dipersulit, ngapain harus dipermudah? Ya toh? Ya itulah negara kita, bro. Sekelumit kesusahan. Jadi warga negara Indonesia. Negara yang kita cintai. Walaupun kita selalu dipersulit oleh negara, kita tetap mencintai negara kita. Ya toh? Jadi bagi siapapun yang tinggal di luar negeri, Eropa, US, Australia, Afrika, Rusia, ayo bagikan pengalaman kalian mengenai tes teori dan praktek SIM C, SIM A, SIM B2 umum, supaya kita bisa membandingkan dengan negara kita. Negara manakah yang lebih mempersulit warga negaranya? Negara manakah yang berpikir secara logika? Negara manakah yang kesulitan untuk maju? Dan negara manakah yang tidak memiliki sumber daya manusia? Negara manakah itu? Jadi ya, perbandingan itu ya bisa membuka mindset Polri untuk bisa berpikir secara logika, secara rasional, secara kemanusiaan. Perbandingan bisa membuka etos kerja yang jauh lebih baik. Satu lagi, bro, satu lagi. Pengalaman sewaktu di Jepang dari tahun 2001 sampai 2005, gua belum pernah punya SIM C atau SIM A, SIM dari Indonesia ataupun SIM internasional. Gua belum pernah punya, bro. Tapi selama 4 tahun di Jepang, gua belum pernah melihat polisi Jepang merazia ataupun kena razia. Dan gue juga belum pernah kena tilang. Tahu kenapa, bro? Karena gue selalu berusaha
untuk mematuhi undang-undang lalu lintas. Gua nggak mau cari masalah. Tapi kalau ada yang cari masalah sama gua, si kita ketawa ngeliat gue ya. Di Jepang itu bro, kamera CCTV yang bekerja. Tapi di negara kita, oknum-oknum Polri yang berkeliaran. Oknum-oknum Polri yang bekerja. Bekerja dan berkeliaran. Berkeliaran seperti tidak ada yang mendidik. Jadi menurut gua bro, bagi negara maju, SIM hanya bersifat formalitas. Kan nggak mungkin toh, karena nggak punya SIM jadi dilarang keras membawa kendaraan. Nggak mungkin toh. Tapi intinya taatilah hukum dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. Itu yang paling utama bro. Bukan masalah memiliki SIM. Bagi negara kita ini, kalau menurut gue ya, gue pribadi, memiliki SIM itu adalah omong kosong. Gue bisa berdebat dengan Sigit. Memiliki SIM itu omong kosong. Kalau kita flashback soal kasus korup simulator SIM yang diperankan oleh beberapa ekor jenderal polisi yang ada di Mabak, markas besar kepolisian, maka kita bisa menduga, ya bro, menduga nih bro, tapi dugaannya secara nyata. Menduga kalau Polri tidak ingin kita memiliki SIM. Kenapa Pak Polisi tidak ingin kita memiliki SIM? Begini, ini ilustrasi aja Git, jangan cepat baper Git, oke Git? Gua nggak bermaksud mencoreng kesucian institusi kamu Git. Polisi sangat ingin memiliki tugas yang banyak, sebanyak-banyaknya, supaya dianggap rajin dengan kerja kerasnya. Kerja keras, tapi tidak memiliki hasil. Salah satunya merazia. Untuk menunjukkan kerja kerasnya, mereka bikin target dalam sebulan 1 juta surat tilang. Khususnya yang tidak punya SIM. Lebih dari 80% yang ditilang pasti karena tidak memiliki SIM. Kita ditilang, jadi pemasukan untuk negara dan Pak Polisi. Artinya, negara dan Pak Polisi yang menang banyak. Dan kita sebagai masyarakat selalu dirugikan. Selalu dirugikan. Jadi begitulah ilustrasi yang tepat untuk menggambarkan sulitnya mendapatkan SIM. Dan kedua, kenapa kita tidak bisa lulus mendapatkan SIM? Walaupun kita selalu sudah berusaha berkali-kali mengajukan SIM. Karena mustahil bro. Mustahil bisa lulus dapat SIM dengan tes teori yang tidak pernah kita pelajari dan tes praktek zigzag yang mengharuskan kita seperti badut atau pembalap motor trail. Tidak semua orang bisa seperti badut bro. Gue yakin kepolisian walaupun banyak badut, mereka tidak seahli-ahli banget. Kalau kita tes ya, kita tes secara jujur ya, secara jujur. Gue yakin kepolisian juga lebih dari 80% gagal. Pasti gagal. Kalau mau jujur, ya bro. Tahu arti jujur? Kalau ngomongin kejujuran susah, ya. Nggak ada yang mau jujur bro.
Nah, masalah yang pelik ini sangat menarik untuk kita ajukan. Kita ajukan tanya jawab dan berdebat dengan Dirlantas atau Kasatpas SIM lewat Zoom. Kita bisa adakan Zoom tanya jawab dan berdebat dengan kepolisian jika kita punya kekuatan. Ayo bro, subscribe channel ini sampai 1 juta subscribe. Sampai 1 juta subrek. Itulah satu-satunya kekuatan kita. Wakil parpol dalam kurung DPR bukanlah kekuatan kita. Bukan juga Jokowi. Kekuatan ada di tangan kita sendiri, bro. Berani subscribe channel ini, kita potong ikan-ikan busuk. Kita potong kepala ikan. Akhir kata, bro. Tolong jangan persulit hidup ini. Hidup di teknologi yang serba canggih seharusnya membuat kehidupan bisa jauh lebih mudah, jauh lebih indah. Hanya hidup di zaman batu, kehidupan itu serba sulit. Dan sepertinya negara kita lebih suka kehidupan di zaman batu. Monoton dan kesulitan mengubah mindset, etos kerja. Mindset mereka dan etos mereka hanya uang, uang, dan uang. Uang membuat mereka bahagia. Uang menjadikan mereka bangga. Uang memaksa mereka bekerja. Uang membentuk karakter. Uang segala-galanya buat mereka. Bagi kami, uang adalah akar semua kejahatan. Pesan moral. Apakah Polri berani melakukan perubahan? Berubahlah supaya kau bisa dewasa. Cukup sekian. Salam ikan busuk. Salam omong gosong. Salam dari Sigit.